Saya Nur Agustinus. Kita kali ini akan membahas mengenai bagaimana mengelola sebuah warung makan. Apa yang akan saya jelaskan berdasarkan dari sebuah buku yang berjudul Mengenal Usaha Warung Makan yang ditulis oleh Wulan Ayodhya dari Sarosa Consulting Group. Buku ini diterbitkan oleh Esensi sebagai salah satu divisi dari penerbit Erlangga tahun 2008. Siapa yang belum pernah makan di warung makan? Rasanya hampir tidak mungkin kalau Anda belum pernah mampir. Mungkin ada yang jarang, ada pula yang sering, tapi pada dasarnya hampir setiap orang pernah mampir ke sebuah warung makan. Warung makan merupakan sebuah usaha skala kecil yang menjual makanan. Kebanyakan warung makan merupakan tempat makan yang sederhana dan dikunjungi oleh kalangan menengah ke bawah, tetapi banyak pula kalangan kelas menengah atas yang makan di warung makan. Ciri khas warung makan adalah adanya tempat makan dengan ruang dan perabot yang sederhana. Meskipun demikian, banyak warung makan yang menyajikan makanan dengan rasa yang sangat enak dan biasanya dijual dengan harga yang murah. Warung makan banyak dipilih orang karena orang ingin mengisi perutnya dengan cepat, terutama bagi mereka yang memiliki dana terbatas. Karena belakangan ini keadaan ekonomi semakin sulit, maka warung makan makin digemari oleh banyak orang. Peluang warung makan ini sendiri sebenarnya cukup terbuka bagi banyak orang. Hanya saja kita sering kurang informasi mengenai usaha ini, sehingga menjadi suatu kesulitan sendiri bagi yang ingin membuka usaha warung makan. Nah, kita akan membahas satu persatu apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendirikan atau membuat sebuah warung makan. Buku ini ada 10 bab. Pertama, mengenai tentang peluang usaha warung makan. Kedua, membahas tentang tahap persiapan usaha warung makan. Yang ketiga, mengenai modal, di mana modal ini ada dijelaskan nantinya tentang beberapa jenis-jenis modal serta sumber-sumber modal. Lalu di bagian keempat yaitu penentuan lokasi dan harga jual. Ini kita akan membahas nanti tentang pentingnya tempat, harga, dan lingkungan. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu tenaga kerja. Ini akan dibahas di bab 5. Ada jenis tenaga kerja yang dibutuhkan serta kualifikasinya seperti apa. Bab yang ke-6 mengulas tentang pengelolaan dan pelayanan pelanggan. Sementara yang ke-7 berisi tentang perizinan, apa saja yang diperlukan, pajak dan retribusi usaha. Lalu yang ke-8 mengenai promosi, jenis-jenisnya apa saja dan strateginya bagaimana. Lalu yang ke-9 mengenai perencanaan keuangan, pembagian keuangan, pembukuannya, form-formnya, dan biaya-biayanya. Dan yang terakhir, yang ke-10, beberapa contoh tentang warung makan yang berhasil, seperti ada warung makan Warmo di Jakarta, warung soto Pak Soleh di Yogyakarta, dan warung makan Laksana di Bandung. Kita akan bahas mengenai jenis-jenis warung makan. Dalam buku ini, Wulan Ayodhya menjelaskan ada jenis-jenis seperti pertama, warung nasi atau warung Tegal Kita sering mendengar istilah warteg. Warung Tegal terdengar lebih populer dibanding dengan nama warung nasi. Walaupun usaha warung makan ini merupakan warung yang menyajikan nasi putih beserta lauk pauknya. Banyak orang bilang jenis makanannya adalah makanan rumah, yaitu makanan yang sering dimasak dan disediakan di rumah tinggal. Menu yang biasa disajikan antara lain nasi putih, aneka lauk yang digoreng seperti ayam goreng, ikan mas, ikan kembung, dan ikan tongkol goreng. Ada juga tahu tempe goreng, tahu tempe tepung goreng. Ada telur dadar dan telur mata sapi,
Mungkin juga disediakan ati ampela goreng, perkedel kentang, sate usus goreng. Bisa juga ada aneka tumisan seperti tumis kacang panjang, tumis buncis tempe, tumis kangkung ya, dan sebagainya ya. Aneka sayur ya, seperti sayur sop, gulai nangka ya. Ada semur tahu, ada soto, gulai telur, dan sebagainya ya. Aneka balado kentang, balado tari tempe, balado ikan, balado telur ya. Ada kerupuk juga biasanya, aneka buah, aneka minuman seperti teh manis, es jeruk, kopi, air putih maupun minuman ringan lainnya. Kemudian ada juga jenis yang lain, yaitu warung makan menu khusus. Jadi warung ini menyediakan biasanya hanya satu menu saja. Misalnya ada warung sate, warung nasi uduk, warung nasi goreng, warung soto, warung bakso, warung seafood, warung khas Jawa Timur, warung khas Jogja, warung mie ayam ya, dan sebagainya. Jadi menunya memang khusus ya. Apabila Anda ingin berbisnis warung makan dengan menu khusus, sebaiknya sajikan menu yang baru dan inovatif sehingga dapat mengundang banyak pengunjung. Anda dapat pula membuka warung makan menu khusus yang sudah banyak ditemui, asalkan memberikan keistimewaan lain yang berbeda dengan warung sejenis. Jenis yang berikutnya adalah kantin. Kantin merupakan jenis warung makan yang lokasinya berdampingan dengan tempat lain, seperti kantor, sekolah, mal, dan tempat lainnya. Biasanya, kantin menyediakan makanan khusus untuk karyawan kantor, anak sekolah, dan guru, dan karyawan mal atau plaza. Menunya bisa beraneka ragam seperti warung nasi ataupun warung menu khusus. Nah, jenis yang keempat adalah warung tenda atau warung kaki lima. Pernahkah Anda makan di warung yang berada di pinggir jalan dan beratapkan tenda seadanya? Warung ini disebut dengan warung tenda atau lebih populer dengan sebutan kaki lima. Memang makan di kaki lima memang terasa kurang nyaman, seperti banyak debu, angin, bising. Ya, bisa saja ada lalat, terkesan kurang higienis, dan terkadang banyak pengamen. Tapi mengapa kaki lima tetap banyak dikunjungi? Selain murah meriah, keistimewaan dari kaki lima yang ramai dikunjungi adalah rasa masakannya yang lezat dan disukai. Perbedaan antara kaki lima dengan jenis warung lainnya terletak pada tempatnya. Bila warung lain mempunyai tempat yang permanen atau berupa kios makan, kaki lima tempatnya ala kadarnya dan tidak permanen. Kaki lima hanya mempunyai lapak penjualan dengan tenda yang semi permanen sebagai tempat dia melakukan usahanya. Begitu aktivitas warung selesai, tenda akan dibongkar. Di setiap warung buka dan tutup, tenda harus dibongkar pasang terus. Nah, bagaimana kita tahu warung kaki lima yang enak? Biasanya kita melihat dari pengunjungnya yang ramai. Bila ramai, penuh sesak, bahkan antri, biasanya rasa makanannya sangat enak dan digemari. Ini adalah jenis-jenis warung makan.